Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue excited banget karena di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone flagship yang udah gue tunggu-tunggu banget, yaitu Vivo X80. Yes, HP ini adalah HP terbaru keluaran dari Vivo Indonesia yang baru aja launching tanggal 26 Juli ini. Dan jujur gue excited banget nih sama Vivo X80 karena HP ini adalah HP pertama yang pakai chipset Dimensity 9000 resmi di Indonesia. So kebetulan Vivo X80 ini tuh udah gue pakai sekitar 3 minggu terakhir, dan kira-kira gimana reviewnya Vivo X80 ini? So buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Nah, hal pertama yang pengen gue highlight dari HP ini tuh dari desain frame kameranya nih, yang dimana ini tuh nunjukin kalau HP ini punya kamera yang profesional banget. Vivo menyebutnya dengan nama Ceramic Cloud Window Design, dan menurut gue desain kayak gini tuh tepat banget ya, karena ini adalah HP flagship dan HP flagship itu harus punya karakter sendiri. Desain frame kamera yang berkarakter ini juga dipadukan dengan desain bodi melengkung yang bikin HP ini jadi kelihatan premium. Dan jujur menurut gue untuk warna Urban Blue ini jadi salah satu favorit gue nih, karena di sini menurut gue perpaduan warna biru dan juga desainnya ini tuh ngeblend banget, sehingga bikin HP ini jadi kelihatan makin ciamik. Nah, masih ngebahas soal desainnya, gue tuh jujur suka banget ya sama build quality yang dikasih sama Vivo X80 ini. Karena secara materialnya pun HP ini udah oke banget nih. HP ini tuh pakai frame aluminium plus bodi kaca yang punya finishing fluoride AG matte, yang dimana menurut gue finishing kayak gini tuh bisa dibilang tepat banget. Karena selain bikin HP ini tuh jadi kelihatan lebih mewah, HP ini tuh dengan finishing seperti ini tentunya bakal bebas dari bekas sidik jari. Kalau ngomongin soal varian warnanya sendiri, HP ini tuh terdiri dari dua warna, yaitu Urban Blue dan juga Cosmic Black. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue lebih prefer sama yang warna Urban Blue ini nih. Karena selain HP ini tuh yang kelihatan lebih keren, menurut gue warna birunya ini tuh kelihatan lebih ngeblend aja gitu. Sehingga bikin desain dari HP ini tuh kelihatan lebih stylish. Lanjut ke sektor layarnya. Di sini meskipun Vivo X80 ini tuh bukan yang seri Pro, tapi layar HP ini tuh menurut gue bawa desain yang premium nih, yaitu mengusung 3D curve design. Untuk spek layarnya pun menurut gue juga nggak nanggung-nanggung karena HP ini tuh pakai 6,78 inch Ultra Widescreen E5 AMOLED display, yang untuk refresh rate-nya pun HP ini juga udah oke banget nih, yaitu sampai 120 Hz. Ngomongin soal experience layarnya pun, overall HP ini tuh bisa dibilang udah top grade banget. Karena sepanjang gue pakai HP ini, gue bisa bilang kalau gue itu nyaman banget nih sama kualitas layar yang ditampilin sama HP ini yang vivid dan juga tajam. Kombinasi dual stereo speakernya pun menurut gue kali ini juga nambahin experience audio dari HP ini yang kedengeran lebih powerful dan juga lebih balance. Dan overall gue ngerasain upgrade speaker yang berasa banget nih ketimbang sama flagshipnya Vivo yang dirilis tahun lalu. Nah, untuk masalah ini tuh gue pengen apresiasi ya buat Vivo karena akhirnya setelah sekian lama Vivo itu ngedengerin juga nih feedback kita mengenai speaker dari HP flagship mereka. Akhirnya HP ini pakai dual stereo speaker yang bikin experience audionya tuh jadi mantep banget. Dan buat kalian yang penasaran sama contoh output audionya, di sini tuh udah gue coba dan kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Nah, berlanjut ke sektor performa dapur pacunya. Sebenarnya sektor ini adalah sektor yang bikin gue excited banget nih sama si Vivo X80 ini. HP ini tuh dibekali dengan sistem dual flagship chip, yang dimana HP ini tuh memiliki chipset MediaTek Dimensity 9000 yang diintegrasikan dengan Vivo V1 Plus chip. Fungsinya apa nanti bakal gue jelasin lagi. Dan masih ngomongin soal speknya, Vivo X80 ini juga dibekali dengan RAM berukuran 12GB yang memiliki fitur Extended RAM 2.0 sampai 4GB. Untuk storage-nya pun juga gede, dimana HP ini tuh udah mendukung sampai 256GB. Meskipun emang di sini tuh storage-nya nggak bisa ditambahin lagi nih, sama slot micro SD. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah lihat HP-HP flagship dari brand lain, pasti bakal mikir nih, kalau Vivo V1 Plus chip yang dibawa oleh HP ini tuh adalah chipset untuk image processing aja.
Well, kalau seandainya kalian mikir gitu, sebenarnya kalian salah ya. Karena sebenarnya Vivo V1 Plus Chip ini setelah gua cross check sama tim Vivo Indonesia, mereka itu tuh kasih tau gua nih, kalau fungsinya Vivo V1 Plus Chip ini juga berperan untuk ngontrol performanya Vivo X80 ini. Fungsinya ini adalah untuk meningkatkan performa HP ini dan di saat yang bersamaan juga menurunkan daya. Sehingga dampaknya HP ini tuh jadi memiliki performa yang lebih maksimal, tapi di saat yang bersamaan juga punya baterai yang lebih irit. Lalu buat buktiin performanya, di sini tuh udah gua tes buat main Genshin Impact dengan setelan mentok rata kanan. Dan untuk hasilnya gue surprise banget nih, karena HP ini bisa ngasih frame rate yang stabil di angka 50-60 fps dengan durasi yang bisa dibilang tuh udah cukup panjang, yaitu sekitar 30 menit. Untuk experience pakai Vantage OS 12 pun menurut gue kali ini juga lebih menarik, karena sepanjang gue pakai UI HP ini, gue itu nggak pernah nemuin bug sama sekali nih, dan pengoperasiannya pun juga lancar-lancar aja. Di sini selama gue pakai HP ini, gue perlu akui juga peran Vivo V1 Plus Chip juga berperan banget untuk baterainya Vivo X80 ini. Karena meskipun secara ukuran baterainya HP ini tuh cuma punya baterai 4500 mAh, tapi HP ini tuh tetap bisa bertahan satu harian penuh nih dengan waktu SOT di angka 7 jam, which is ini tuh cukup bagus untuk HP dengan baterai di bawah 5000 mAh. Namun sebenarnya satu hal lagi bisa dibilang jadi keunggulan telak untuk Vivo ini. Karena kalau seandainya teman-teman tahu, Vivo ini tuh masih nyediain nih charger 80 watt fast charge dari dalam kotak paket pembeliannya. Di saat brand lain itu berbondong-bondong nggak ngasih charger, tapi Vivo ini tuh masih ngasih charger yang super kenceng. Dan untuk charging speednya pun gue juga suka banget nih, karena si Vivo X80 ini tuh bisa ngecas dari 0 sampai penuh dalam waktu yang kurang lebih cuman setengah jam aja. Nah, lanjut ke sektor kameranya. Sektor ini tuh bisa dibilang adalah sektor andalan nih dari si Vivo X80 ini. Dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang yang berkolaborasi dengan Zeiss, Vivo ini tuh bawa kamera yang menurut gue canggih banget nih, karena HP ini tuh memiliki konfigurasi 50 megapiksel ultra sensing kamera, dan Vivo X80 ini juga dilengkapi dengan kamera lainnya nih, seperti 12 megapiksel portrait kamera dan juga 12 megapiksel wide angle kamera. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan kamera depan 32 megapiksel. Dan gak lupa juga kalau seandainya kalian udah ngikutin Vivo dari beberapa tahun yang lalu, Vivo ini tuh juga gak lupa nih buat bawa coating sakti mereka, yaitu Zeiss T-Star Coating. Dengan coating ini tuh bisa meminimalisir flare dari hasil foto yang kalian tangkep. Dan ini juga jadi poin plus banget nih, karena setiap hasil foto yang ditangkap pakai HP ini tuh jadi kelihatan tajam dan juga punya HDR yang sangat baik di semua lensanya. Karena tone warnanya pun juga kelihatan natural karena HP ini tuh punya fitur Zeiss Natural Color. Dan buat kalian yang suka mode portrait, HP ini juga hadir nih dengan fitur yang bernama Zeiss Portrait Style. Dengan fitur ini kalian tuh bisa memiliki hasil bokeh yang lebih creamy lagi. Ya dimana dengan fitur ini kalian tuh bakal bisa dapetin nih efek bokeh yang creamy banget khas kamera DSLR. Di sini tuh kalian bisa pilih beberapa jenis style seperti biotar, distagon, sonar dan juga planar. Dan di seri ini tuh ada style baru nih, yaitu style sinematik yang bisa ngasilin foto bokeh dengan aspek rasio yang lebih lebar. Lalu masuk ke foto low light, HP ini juga hadir dengan fitur Real Time Extreme Night Vision, yang dimana fitur ini tuh bekerja secara real time nih, bahkan saat kita masih dalam mode preview. Hasil foto low lightnya ini tuh kelihatan tajam, natural dan juga minim noise. Dan untuk foto low light gue bisa banget nih buat bilang kalau HP ini tuh jadi salah satu yang terbaik untuk urusan foto low light. Lalu untuk foto selfie-nya, so far gue bisa bilang gue itu cukup puas sama hasil foto yang dijepret sama X80 ini. Dimana untuk hasil fotonya menurut gue Vivo ini tuh emang selalu bisa diandelin ya untuk urusan hasil kamera depannya. Cuman sayangnya aja Zeiss Portrait Style-nya ini tuh nggak bisa dipakai di kamera depannya. Padahal kalau seandainya bisa dipakai di kamera depannya, ini tuh bakal ciamik banget. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Untuk sektor videonya sendiri menurut gue Vivo X80 ini tuh udah improve banget nih. Karena untuk rekamannya di 4K 60fps, Vivo X80 ini tuh bisa ngasilin video yang stabil dan juga tajam serta punya HDR yang luas. Lalu di Vivo X80 ini kali ini juga hadir dengan fitur AI Video Enhancement, yang dimana menurut gue Vivo V1 Plus Chip ini tuh pegang peranan penting nih. Karena fungsinya bisa bikin video yang direkam di malam hari ini tuh jadi lebih mantap dalam kondisi low light.
Selain itu ada juga fitur Zeiss Cinematic Video Bokeh, yang dimana menurut gue untuk hasilnya HP ini tuh bisa ngerekam video bokeh dengan aspek rasio 21:9. Dan so far menurut gue untuk hasilnya ini tuh bisa dibilang udah lumayan bagus. Nah, satu-satunya yang menurut gue tuh patut diimprove lagi oleh Vivo yaitu dari segi perekaman kamera depannya. Karena untuk perekaman kamera depannya HP ini tuh cuma bisa ngerekam di Full HD 30 fps aja nih. Yang hasilnya kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Vivo X80. Cuman gue agak sedikit menyayangkan ya. Di sini perekamannya cuma bisa sampai di 1080p 30 fps aja. Nah, kira-kira kayak gini hasilnya, dan menurut kalian gimana nih untuk stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Vivo X80 ini tuh dibanderol dengan harga 11.999 juta. Dan kalau seandainya kalian pengen beli HP ini, linknya tuh udah gua taruh nih di kolom deskripsi. Untuk kesimpulannya, menurut gue overall HP ini tuh adalah HP yang patut banget kalian pertimbangin di tahun 2022 ini. Karena di sini tuh menurut gue Vivo X80 ini tuh menawarkan banyak banget nih kelebihan yang bikin gue betah banget pakai HP yang satu ini. HP ini tuh menurut gue menawarkan performa terbaik dari sebuah HP flagship. Dan menurut gue untuk kamera serta chargingnya pun Vivo X80 ini tuh juga udah juara banget. Keluhan gue yang sebelumnya itu tentang dual stereo speaker juga udah dikasih sama Vivo X80 ini. Cuma satu hal yang mungkin bisa diimprove ke depannya oleh Vivo adalah dari segi perekaman kamera depannya nih, yang sayangnya cuma bisa mentok di Full HD 30 fps aja. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Vivo X80 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.